Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya selaku moderator Gibran Syabil Adza Pratama ingin mempresentasikan atau menjelaskan proyek mengenai perangkat lunak dari manajemen proyek. Jadi apa sih perangkat lunak manajemen proyek atau biasa dikenal dengan software dari manajemen proyek? Nah, sebenarnya sama halnya dengan hal-hal manajer lainnya. Proses manajemen ini dilakukan untuk mengelola atau menata sesuatu yang bersifat data ataupun tulisan lainnya. Sesuai namanya juga, hal ini dikelola oleh manajemen proyek melalui proses dari pengembangan software yang nantinya eh, data-datanya akan bisa tertata dengan baik. Adapun tujuan-tujuan dari software manajemen proyek ini, secara umum proses manajemen itu dilakukan untuk mengelola atau mengatur sesuatu. Begitu juga dengan tujuan manajemen proyek perangkat lunak. Dari proses manajemen ini, kita bisa mengelola hal-hal dasar ataupun hal-hal basic hingga teknis dari proyek yang kita lakukan. Oke, sebelumnya mungkin izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari tim kami, yaitu Muhammad Rehan Adriwinata dengan NIM akhir 065. Mungkin untuk penjelasan slide berikutnya akan saya beri waktu untuk rekan saya. Pada Raihan waktu dan tempat kami silakan. Langsung saja kita memasuki perangkat lunak manajemen proyek. Beberapa dari perangkat lunak manajemen proyek termasuk Asana. Apa yang dimaksud Asana? Asana ini satu-satunya platform manajemen kerja yang memungkinkan pelaporan tanpa batas terhadap seluruh data proyek organisasi secara real time. Atau bisa dimaksud juga dengan perangkat lunak manajemen proyek berbasis cloud yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mengelola tugas dan proyek secara efisien. Asana menyediakan beberapa fitur, yaitu seperti pengaturan tugas, kolaborasi, pelacakan waktu, dan integrasi dengan perangkat lunak lain. Nah, di sini bisa kita mendapat kemudahan penggunaan dengan Asana yang dirancang dengan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan. Pengguna dapat dengan mudah membuat tugas, menambahkan anggota tim, menetapkan tenggat waktu, dan melakukan tindakan lainnya dengan cepat dan mudah. Nah, kita bisa mendapatkan kelengkapan fasilitas, yaitu memiliki fasilitas seperti fitur untuk melacak proyek, delegasi tugas, kolaborasi tim, pengingat tenggat waktu, dan integrasi dengan perangkat lunak lain seperti Google Drive dan Dropbox. Selanjutnya, rasio harga dan fitur yang terdapat dalam Asana. Asana menawarkan beberapa opsi harga yang berbeda, dengan harga mulai dari gratis hingga kurang dari $10 per bulan. Asana menawarkan berbagai fitur canggih yang membantu pengguna mengelola proyek mereka dengan lebih efisien, seperti kemampuan untuk menambah asup tugas, menetapkan tugas prioritas, membuat pengingat dan deadline, dan melacak kemajuan proyek dengan grafik dan laporan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Microsoft Project, salah satu project di dalam manajemen proyek. Nah, kita masuk saja langsung. Microsoft Project adalah salah satu perangkat lunak manajemen proyek yang paling terkenal dan terpopuler di seluruh dunia. Perangkat lunak ini menawarkan berbagai fitur yang sangat lengkap, termasuk perencanaan proyek, manajemen sumber daya, pelacakan tugas, dan sebagainya. Dalam kemudahan penggunaan Microsoft Project terbilang lebih kompleks dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menguasainya. Pengguna dapat membuat jadwal proyek, mengelola anggaran, mengatur tugas, dan memantau kemajuan proyek dengan kelengkapan fasilitas Microsoft Project memiliki banyak fitur dan fasilitas, seperti kemampuan untuk membuat diagram gerak,
Babi, Gran atau Gan nih? Baca gimana nih? Hah? Diagram Gan atau Gan? Udah lupa, bos. Udah diagram Gan. Kelengkapan fasilitas Microsoft Project memiliki banyak fitur dan fasilitas, seperti kemampuan untuk membuat diagram Gantt, mengatur sumber daya, menetapkan batas waktu, mengevaluasi risiko, dan melihat grafik dan laporan. Yang terdapat rasio harga. Selanjutnya, rasio harga dan fitur Microsoft Project menawarkan beberapa opsi harga yang berbeda, termasuk versi berlangganan bulanan atau tahunan, serta opsi pembelian satu kali. Meskipun harganya lebih mahal daripada beberapa alternatif lainnya, Microsoft Project memiliki harga yang tinggi dengan biaya awal yang lebih dari $500. Namun, hal ini sebanding dengan kelengkapan fiturnya. Fitur yang dimiliki membantu pengguna mengelola proyek mereka dengan lebih efisien, seperti kemampuan untuk menambahkan sumber daya manusia dan non-manusia, menentukan jalur kritis, memantau kemajuan proyek, dan menghitung biaya proyek secara real-time. Selanjutnya akan dibawahi dengan. Oke, terima kasih. Eh, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai salah satu jenis software ataupun perangkat lunak dari manajemen proyek, yaitu Trello. Nah, Trello merupakan perangkat lunak manajemen proyek berbasis kartu yang dirancang untuk membantu penggunanya untuk mengorganisir tugas dan proyek secara visual. Jadi mungkin agak berbeda dengan Microsoft Office, karena pada Trello ini software dia dirancang dalam bentuk kartu atau kartu. Oke, setiap tugas dan proyek diwakili oleh kartu yang dapat dipindahkan di antara kolom yang mewakili tahapan dalam proyek. Adapun kemudahan penggunaannya, Trello memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah juga dapat dipahami. Sehingga pengguna dapat dengan cepat memahami cara kerja dan fungsionalitas dari Trello tersebut. Trello juga memungkinkan pengguna untuk membuat, mengatur, dan mengelola proyek secara kolaboratif dengan tim dengan mudah. Untuk selanjutnya, kelengkapan fasilitasnya, Trello memiliki berbagai fitur seperti papan kerja, daftar tugas, kartu, dan keterangan yang dapat digunakan untuk mengelola proyek secara terstruktur. Nah, Trello juga memiliki opsi untuk menambahkan label, tag, komentar, lampiran, dan pengingat untuk setiap tugas, sehingga memudahkan pengguna pula untuk mengetahui status dan perkembangan proyek tersebut. Adapun rasio, harga, dan fitur dari Trello, pertama, Trello dapat menawarkan beberapa pilihan paket berbayar, namun juga memiliki opsi gratis yang memungkinkan pengguna untuk mengelola hingga 10 papan kerja dengan fitur-fitur basic. Atau kalau ingin yang lebih lengkap, kita bisa melakukan atau membeli paket berbayar dari Trello dengan menawarkan fitur-fitur tambahan seperti integrasi dengan aplikasi lain, pilihan pengaturan privasi yang lebih fleksibel, maupun kemampuan untuk mengelola tim yang lebih besar. Oke, jadi pada kesempatan presentasi kali ini dapat disimpulkan bahwa pertama, dalam kemudahan penggunaannya, perangkat lunak yang paling mudah digunakan yaitu Trello. Kenapa demikian? Karena antarmukanya yang sederhana dan intuitif, kemudahan penggunaan juga dimiliki oleh Asana, Basecamp, dan Smartsheet. Sementara itu, Microsoft Project dan jika terbilang lebih kompleks dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menguasainya. Oke, adapun kelengkapan fasilitasnya, untuk kelengkapan fasilitas, Microsoft Project adalah perangkat lunak yang paling lengkap. Kenapa demikian? Karena menyediakan berbagai fitur manajemen proyek yang luas, jika juga menawarkan fitur manajemen proyek yang lengkap, lebih fokus, sehingga membantu software tersebut. Asana, Basecamp, dan Smartsheet juga menawarkan berbagai fitur manajemen proyek lengkap, namun tidak sekomprehensif Microsoft Project dan jika Trello lebih terfokus pada tampilan visual dan organisasi tugas. Nah, untuk rasio harga dan fiturnya, untuk rasio harga ini, Trello dan Asana adalah perangkat lunak yang paling terjangkau atau yang paling ramah dengan harga mulai dari gratis hingga kurang dari $10 per bulan. Basecamp, Smartsheet, dan
eh, Jira itu termasuk sedikit lebih mahal dengan harga berkisar antara $10 hingga $99 per bulannya. Microsoft Project memiliki harga yang paling tinggi dengan biaya awal yang lebih dari $500. Namun hal ini sebanding dengan kelengkapan fiturnya tersebut. Sehingga penggunaan Microsoft ini jauh lebih kompleks juga. Oke, mungkin sekian dulu presentasi yang dapat kami presentasikan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.